Hola, salam bentok. Kan nih gue mau ngebahas tentang olahraga Indonesia yang bersaing di kancah Asia. Tapi sebelum ke sana, gue juga mau bilang bahwa FIBA Asia Cup berlangsung di Indonesia yang bertepat di Istora Senayan yang sebelumnya jadi venue Indonesia Master dan Indonesia Open di bulu tangkis, dan kini mendapat kesempatan untuk menghelat Piala Asia Basket. Dan juga kita berkesempatan di sepak bola tahun depan tuan rumah Piala Dunia U20, dan juga berkesempatan bisa menjadi tuan rumah Piala Asia karena kita lolos kualifikasi setelah mengalahkan Kuwait dengan dramatis dan mengalahkan Nepal dengan pembantaian 7-0. Oke, gue mulai penjelasannya. Oke, sebelumnya gue mau bilang juga bahwa gue ingin mengucapkan semangat yang tim Indonesia yang akan bertarung di playoff nanti melawan Cina jam 17.30. Oke, pertama kita ke basket dulu. Kita basket bisa menjuarai SEA Games, medali emas. Nah, medali emas kita mengalahkan dominasi Filipina selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa basket kita juga menunjukkan langkah yang benar. Gue kurang tahu siapa pelatihnya. Kemarin pelatihnya juga sebelum pertandingan lawan Arab Saudi mundur. Sebelum pertandingan ini ya. Sebelumnya kan pertandingan lawan Arab Saudi juga kualifikasi ada. Kita kalah lawan Arab Saudi. Habis itu kita lawan Arab Saudi di pertandingan di Indonesia kita menang. Lawan Jordan kita kalah nggak terlalu banyak. Lawan Australia kita kalah wajar karena Australia itu juga levelnya udah level dunia, langganan ikut Piala Dunia FIBA, dan itu juga ya memang filosofi Australia memang udah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa bersaing di level Asia. Indonesia juga banyak memiliki pemain-pemain berkualitas, termasuk yang pemain naturalisasi dari Amerika, Bolden. Ada juga yang keturunan Ambon Belanda dan juga ada yang keturunan Kamerun, Kamerun Batak. Jadi yang dimana pemain-pemain kita ini pun juga di bawah manajemen yang benar, termasuk di bawah manajemennya Erick Thohir, kita bisa bersaing di level Asia. Kita bersama Filipina, gitu. Kita bersama Filipina dan juga kita bersaing bersama untuk wakil ASEAN karena Thailand, Vietnam, Malaysia dan Singapura mereka tidak ada wakil. Mereka tidak lolos ya. Thailand, terutama Thailand dan Vietnam. Di sepak bola mereka bersaing tapi giliran di basket mereka tidak ada. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita ini sudah berada di jalan benar, terutama kita tuan rumah. Jangan kalian juga ya nyinyir kita juara gitu. Kalian nyinyir kita juara basket di SEA Games. Ya, itu benar, itu ada faktanya. It's just a middle target. Target kita itu di Asia. Target kita itu di Asia dan kita bersaing bersama di Asia. Bentar lagi kita melawan Cina jam 17.30. Kalau kita lolos ke Piala Dunia Basket itu luar biasa. Kalau kita tidak lolos, kita sudah mengeluarkan yang terbaik. Lawan kita toh Cina, ada Zouki kan, pemain Houston. Gak tau sekarang Houston apa. Pokoknya pernah di Houston. Kita juga udah bersaing di Filipina, meskipun kemarin lawan Filipina maksudnya. Karena Filipina itu kemarin ada Jordan Clarkson. Kemarin di Asian Games main Jordan Clarkson, tapi kemarin kalah lawan Korea ya di Asian Games. Jadi begitulah. Jordan Clarkson pemain mana? Pemain NBA, Lakers pula gitu loh. Jadi kita bersama gitu dengan Filipina bersaing di Asia. Ini menunjukkan bahwa kita tuh sudah berada di jalur yang lebih tinggi, sudah berada di level yang lebih tinggi. Begitu. Dan apakah kedepannya kita akan terus bersaing? Terus, dan itu harus, dan itu dijadikan target. Target kita adalah bersaing di Asia untuk basket ini. Lalu bagaimana dengan sepak bola? Gitu. Sepak bola ya AFF aja kita juara nggak pernah, gitu kan? Kita AFF juara nggak pernah, yang senior. Junior kita pernah U19. Kemarin di Piala AFF U19 kita masih kalah-kalahan. Nggak, bukan kalah-kalahan. Itu karena head to head. Regulasi yang secara mendadak diubah
oleh AFF yang bukan di bawah regulasi FIFA, bukan di bawah agenda FIFA, kita justru menang tapi kalah gitu loh. Kita ngebantai Filipina, ngebantai Myanmar, bahkan Brunei Darussalam kita bantai 7-0. Thailand, Vietnam kuat. Kita memang wajar juga karena kita kan berada di grup bersama Thailand Vietnam yang sudah jelas sepak bola mereka terlalu kuat. Gitu. Tapi mereka malah main satu-satu. Main apa ya gue bilang? Sepak bola gajah. Iya, sepak bola gajah. Jadi sepak bola gajah itu juga ya bisa gue bilang mereka main aman. Tapi akhirnya apa? Semifinal mereka kalah. Vietnam kalah sama Malaysia, Thailand kalah sama Laos. Ini gitu. Tapi itu nggak apa-apa lah, ya sudah, itu lupakan saja. Ini AFF kok, hanya middle target. Target kita tuh di Asia. Bentar lagi kita kualifikasi Piala Asia U20. Di grup kualifikasi kita bersama Vietnam, kita bersama Hong Kong, dan kita bersama Timor Leste. Melawan Vietnam, kita kemarin 0-0. Kemungkinan kita minimal harus bisa melawan Vietnam. Lawan apa? Nggak perlu menang, imbang aja gitu. Kalah, usahakan jangan kalah. Lawan Hong Kong dan Timor Leste kita harus bisa ngecuri poin dengan menang. Menangnya gimana? Bisa menang bantai. Apalagi lawan Timor Leste. Kita udah sering bantai Timor Leste. Mau di level AFF maupun di level Asia. Di level Asia masuk kualifikasi. Itu malah menunjukkan bahwa kita mampu. Gitu kan. Lawan Timor Leste kita sering bantai 3-0, 4-0, bahkan 7-0 juga sama lawan Brunei. Ini yang harus dimanfaatkan nanti di kualifikasi Piala Asia untuk kita kembali lolos. Toh kalaupun kita gak lolos, Vietnam gak lolos, kita nanti main di Piala Dunia U20. Main di Piala Dunia U20, kita harus menunjukkan taji kita juga. Kita bisa bersaing kok. Mau gak lolos ke semis lah. Kita toh lawannya juga udah dunia kok, gitu loh. Untuk itu ya banyak kita yang masih nyinyir kok juara AFF aja kemarin senang gitu loh. Terus giliran yang kemarin gak lolos malah nyinyir out dari AFF. Untuk apa? Untuk apa out dari AFF coba? Mending kita stay di AFF. Ya serahkan pada PSSI lah gitu. Serahkan pada Muhammad Iriawan selaku ketua. AFF kan kita hanya penambah jam terbang. Hanya meet target untuk target kita menuju level Asia dan level dunia. Ya slow aja. Jangan lu koar-koar gitu. Akui ada sepak bola gajah, memang iya seperti ada sepak bola gajah di sana. Tapi apakah kita perlu keluar dari AFF? Kan enggak. Justru kita harus melakukan pembenahan lagi. Kita latihan lebih keras lagi untuk target kita menuju Piala Asia. Lawan kita Vietnam. Bisa imbang kita lawan Vietnam, lalu kita curi gol banyak di saat lawan Hong Kong dan Timor Leste. Seperti selisih gol Piala AFF U19 itu kayak skemanya lah. Kita anggap misalnya kayak lawan Filipina atau Myanmar, kira-kira lawan Hong Kong, kira-kira kayak gitulah kita permainannya. Lalu lawan Timor Leste gitu kan. Kita bisa curi banyak poin. Jadi kenapa olahraga kita targetnya harus ke level Asia dan bahkan sampai level dunia? Padahal angkat besi dan bulu tangkis kita sudah level dunia, bahkan ditambah sekarang panjat tebing. Terutama bulu tangkis karena memang filosofinya sudah kuat. Gitu. Dari dulu pertama dari tahun 50-60-an sampai sekarang memang filosofi bulu tangkis kita kuat. Kita lihat dan berkaca pada Asian Games 2018. Kita berada di peringkat 4 dari 45 negara dan wilayah Asia plus kontingen khusus Unified Korea. Kenapa gue bilang wilayah? Karena Cina itu kan menurut PBB kan ada One China Policy gitu. One China Policy. Jadi tapi 4 tim. China itu sendiri, Hong Kong, Macau, dan Chinese Taipei. Macau ini nggak ikut Olimpik, hanya ikut Asian Games saja. Jadi di Olimpik ada 3 China, di Asia ada 4. Jadi kita mampu gitu kan. Kita bisa di atas Thailand lagi dan juga kita bisa di atas Malaysia lagi dalam perolehan medali. Kita 98 medali gitu, bayangkan. Tapi tetap aja ini
Lah kan itu karena silat. Karena apa? Yang penting kita udah bersaing gitu loh di Asia. Kita di bawah siapa? China, Jepang, dan Korea. Korea Selatan. Mereka ratusan lah, seratusan medalinya. Kita 98 medali. Mendekati 100. Jadi bisa gue bilang ini adalah pelecut semangat untuk para atlet Indonesia yang harus bersaing di level Asia, terutama basket dan sepak bola. Dan juga cabang-cabang lainnya, volley, bahkan rugby sevens, baseball. Ya kita seharusnya ngelawan di Asia karena jumlah atlet kita juga banyak, penduduk kita pun banyak gitu loh. Penduduk kita bahkan lebih banyak dari Thailand, dari Vietnam, dan dari Malaysia. Kok kita bisa kalah kemarin? Jadi begitu. Kita kolam ikan kita lebih banyak. Kolam ikan yang seharusnya kita dikasih pakan dengan kualitas mantap, dengan kualitas top. Begitu juga dengan olahraga kita. Ya atlet-atlet kita ya dikasih dengan filosofi yang top. Gitu. Dan juga dengan pelatihan yang top. Niscaya kita akan bersaing lagi di Asia. Gitu. Jadi ya itu aja sih mau gue bilang. Ya intinya target olahraga kita satu di Asia dan juga di dunia, bukan ASEAN, bukan SEA Games. AFF SEA Games itu hanya middle target. Gitu. Target kita ya di Asia. Tunjukkan gitu bahwa kita mampu. Kita bisa top 3 di SEA Games. Ya memang itu biasa aja karena memang masih ada Thailand dan Vietnam. Tapi yang luar biasa kita bisa top 4 di Asia. Itu yang luar biasa. 98 medali di bawah Cina, Jepang, Korea, di atas Thailand dan di atas Vietnam, di atas Malaysia. Itu that's a big achievement. Cabang penyumbang emas ya selain itu ya ada bulu tangkis, panjat tebing, sama angkat besi, pencak silat lah. Ya kita harus memanfaatkan momentum-momentum itu. Bahkan olahraga baru kayak kuras aja kita meraih perunggu. Gila, kuras yang bela diri dari Asia Tengah atau dari Mongolia, kita bisa sabet perunggu. Bahkan bridge kita juga ada sabet perunggu juga. Buktinya apa? Kita bisa kan? Ya banyak gitu yang nyinyir juga. Lah level kita kan masih ASEAN ya. Tahu sendiri lah mereka. Oke, itu aja dari gua. Gua nggak mau banyak-banyak bicara lagi. Setelah ini mungkin gua bakal lebih banyak membahas selain olahraga, yaitu mungkin pendidikan ataupun internasional. Begitu aja dan thanks for watching.